Ray Wade menghadiri Akademi Sihir Arnold sebagai siswa baru. Akademi ini memiliki sejarah kuno dan salah satu akademi terbaik di dunia diisi kaum bangsawan. Ray yang orang biasa tentunya mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari siswa lain, seperti orang yang bernama Wanda ini yang merasa jijik memegang Ray. Begitu juga dengan orang bernama Albert Alium. Dia menipis tangan Ray yang mau salaman. Dia mencaci dan merendahkan Ray. Ray menjawab santai bahwa dia hanya ingin belajar di akademi ini. Albert kesal seorang rakyat jelata menjawab perkataannya. Dia pun mencoba mencengkram baju Ray, tapi Ray menghindarinya dengan mudah. Albert tambah kesal. Dia mencoba main tangan. Seseorang menghentikannya. Dia ini adalah salah satu dari 3 keluarga bangsawan teratas bernama Amelia Rose. Tidak seperti bangsawan lainnya, Amelia memiliki pemikiran lain. Dia tidak peduli Ray rakyat jelata, karena dia tahu Ray pasti berbakat sehingga bisa menjadi orang biasa pertama yang masuk akademi ini. Ray terlambat masuk 2 hari dari siswa tahun baru lainnya. Karena itu dia diperkenalkan sebagai murid pindahan oleh guru yang bernama Helena Greedy. Di kelas ini ada kelompoknya Wanda dan Albert yang tidak senang melihat orang biasa. Sewaktu pelajaran, Ray melihat keluar jendela. Dia teringat pemandangan kota ini hancur beberapa tahun yang lalu. Meski sedang melamun, dia bisa menahan kapur yang dilempar guru Greedy padanya. Guru Greedy menjelaskan mengenai peringkat penyihir. Ada 5 peringkat penyihir yang ditetapkan oleh Serikat Sihir, mulai dari Bronze, Silver, Gold, Platinum, dan Grand atau Agung. Peringkat yang dianggap suci. Hanya 7 penyihir agung yang ada selama ini. Mereka telah menguasai inti dari ilmu sihir. Mereka juga dikenal sebagai 7 penyihir terhebat di dunia. Hanya beberapa dari informasi mereka yang diketahui publik. Pertama, kepala Akademi Arnold ini, Abby Garnet, seorang penyihir api. Lalu penyihir mantra, Carol Caroline. Ada juga yang dikenal sebagai pahlawan perang Timur Jauh, sang penyihir pedang es, tapi dikabarkan menghilang setelah mengakhiri perang. 4 sisanya tidak ada informasi mengenai mereka. Greedy Sensei menekankan tujuan para siswa adalah menjadi penyihir agung. Greedy mengadakan latihan ilmu sihir paling dasar. Dia menyuruh jangan meremehkan hal ini. Dia pun mempraktekkan sambil menjelaskannya. Greedy kemudian mengatakan sihir adalah seni menciptakan materi atau fenomena. Materi dapat dipisahkan menjadi 4 kategori: padat, cair, gas, dan plasma. Sedangkan fenomena seperti ini. Salah satu siswa menanyakan apakah guru menggunakan anti-material code saat menghilangkan mawar tadi. Guru Greedy mengatakan tidak ada penyihir yang bisa menggunakan anti-materi. Dalam latihan, hanya Amelia yang menguasainya, sedangkan Ray tidak bisa melakukannya, yang membuat teman sekelasnya mengunjunginya. Di sisi Albert, dia masih sangat kesal ada rakyat jelata di akademi ini. Di jam istirahat, Ray bertemu dengan orang yang bertanya di kelas tadi. Dia bernama Eliza Griffin. Eliza kesini mencari buku Dr. Ainsworth yang menemukan teori kode ganda. Dr. Ainsworth adalah penyihir panutan Eliza dan Eliza ingin sepertinya. Karena Ray mengatakan dia juga sangat menyukai Dr. Ainsworth, mereka pun jadi dekat. Eliza adalah seorang setengah elf. Dia menceritakan dia terus dihina karena telinganya ini. Itulah sebabnya dia memakai tudung terus. Eliza wa totemo utsukushii to omou. Dakara, kaksu hitsuyou wa nai no de wa? Ray mengunjungi kamarnya. Dia sekamar dengan orang bernama Evie Armstrong. Evie tidak peduli mengenai kasta yang membuatnya tertarik hanya otot. Pagi hari, ketika sedang jogging, Ray bertemu dengan cewek bernama Rebecca Bradley, siswa kelas 3. Bradley merupakan salah satu dari 3 keluarga bangsawan teratas selain Ross dan Allgreen. Ketiga keluarga itu sekuat keluarga kerajaan dalam segala hal. Di lorong, Ray bertabrakan dengan seorang gadis. Gadis ini bernama Clarice Cleveland. Gadis penyuka ikat kuncir. Dia tahu Ray orang biasa, tapi dia tidak peduli hal itu. Dia bahkan menjadikan Ray temannya karena Ray memujinya. Ray kemudian mengunjungi kepala sekolah. Mereka saling kenal. Ray memanggilnya dengan sebutan komandan. Setelah itu, Ray mengikuti latih tanding melawan orang yang paling membencinya. Belum mulai, dia sudah diremehkan kelompoknya Albert dan Amanda. Albert sendiri yakin sudah menang melawan orang yang dianggap tidak bisa menggunakan sihir. Saat aba-aba pertarungan dimulai, dia langsung menyerang. Albert sangat kesal. Dia menyerang lagi dengan penuh emosi.
Dari kejauhan, Abi melihatnya. Dia senang Ray menikmati masa sekolahnya. Abi salah satu orang yang tahu Ray adalah penyihir pedang es. Esoknya Ray bergabung dengan klub penelitian lingkungan yang diisi sama orang penyuka auto semua. Awalnya ketua klub tidak menerima Ray karena Ray tampak kurus. Tapi dia langsung takjub setelah Ray membuka bajunya. Bahkan Ray memiliki lisensi pemburu emas yang sangat sulit didapatkan. Hanya ketua klub yang memiliki di klub ini. Pada akhirnya Ray diterima. Klub kedua yang mau Ray masuki adalah klub berkerbon yang anggota semuanya perempuan. Diketuai oleh Rebecca. Setelah Ray memberitahu alasan kenapa dia menyukai tanaman, Rebecca menerima Ray. Wakil ketua klub bernama Dina Serah langsung protes. Dia curiga Ray mengharapkan sesuatu dari Rebecca. Para anggota lain juga tampak tidak setuju. Terlebih, Ray hanya siswa biasa. Rebecca memutuskan menyerahkan Ray pada Dina. Jika Ray tidak lulus evaluasi Dina, Ray ditolak. Dina membawa Ray ke taman yang berada di atap. Tamannya dipenuhi dengan rumput liar yang panjang. Dina memberikan waktu Ray seminggu mengurus taman ini. Di hari ketiga Rebecca mengunjunginya, membawakan makanan. Rupanya Rebecca adalah ketua OSIS. Mereka kemudian melihat siswa yang berlatih untuk menyambut Magic Chevalier, kompetisi untuk mencari kesatria pedang sihir terkuat. Rebecca tampak tertarik dengan otot milik Ray. Dia pun sampai meminta boneka menyentuhnya sedikit. Di hari keempat, Ray berhasil menyelesaikan tugasnya, bahkan sampai membuat taman yang indah. Para anggota klub pun terpana melihatnya. Dengan ini, Dina meluluskan Ray. Di perjalanan pulang, Ray bertemu dengan Clarice yang lagi liatin serangga. Clarice dikatakan aneh sama orang-orang karena menyukai serangga. Oleh sebab itu, dia tidak memiliki teman. Ray mengatakan menjadi diri sendiri itu bagus dan memberitahu dia juga menyukai serangga. Ray juga mengatakan suatu kehormatan menjadi teman Clarice. Clarice sangat senang, akhirnya dia mendapatkan teman pertamanya. Besoknya, seluruh kelas 1 akan mengikuti latihan praktek di hutan Kafka. Greedy menyuruh membentuk kelompok 4 orang. Banyak yang ingin sekelompok dengan Amelia, tapi Amelia lebih tertarik pada Ray. Akhirnya, Amelia sekelompok dengan Ray, Elisa, dan Evie. Seisi kelas pun terkejut melihatnya, tidak menyangka seorang putri sulung dari pemimpin 3 keluarga teratas mengajak orang biasa bersamanya. Tujuan dari praktek ini adalah mencapai tujuan di tengah hutan. Akan ada beberapa pos pemeriksaan yang harus didatangi dan mengumpulkan stempel yang akan mempengaruhi nilai akhir. Diberikan waktu selama 24 jam sampai tujuan. Praktek pun dimulai. Di perjalanan, kelompok Ray bertemu dengan monster. Evie dan Amelia bersiap menghadapinya, tapi Ray memilih melawannya. Setelah itu mereka banyak mengalahkan monster dan mengumpulkan stempel. Ray sangat berperan penting, tidak hanya mengalahkan monster, dia juga membagikan pengetahuan bertahan hidup. Setelah istirahat malam hari, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka mendengar suara teriakan. Itu berasal dari kelompok Albert yang terpojok oleh suatu monster. Albert sendiri dalam kondisi yang tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ray pun datang membantu. Ray menjulurkan tangannya untuk membantu Albert berdiri, tapi Albert malah menepisnya. Dia mesti bersikap arogan, tidak tahu terima kasih, bahkan berbohong, mengatakan dia masih punya strategi, padahal dia tadi sudah keringat dingin. Amelia dan yang lain datang. Elisa dan Evie membantu anggota Albert, sedangkan Amelia yang dari kemarin curiga pada Ray karena kuat menanyakan siapa Ray sebenarnya. Sebelum Ray menjawab, ada seseorang yang diam-diam membangkitkan kembali monster. Monster itu berubah menjadi hitam dan bertransformasi. Semuanya tampak ketakutan melihatnya, termasuk Evie dan Elisa. Ray mencoba menyerangnya, tapi monster itu bisa menangkisnya. Cangkangnya sangat keras. Clarice mengintip pertarungannya, dia terkejut melihat monsternya. Ray mau menggunakan kekuatan yang dia sembunyikan, tapi tidak jadi. Anggota timnya membantunya. Setelah itu, kelompok Ray berhasil mengumpulkan semua stempel. Mereka pun mendapat poin tertinggi dalam latihan praktik ini. Hanya Clarice yang senang. Para siswa lain tampak tidak suka karena ada orang biasa. Ray pun menyadari hal itu. Di sisi lain, Albert makin tambah kesal.
Ray mengunjungi kediaman gurunya, orang yang dibalik nama Dr. Ainsworth, Lydia Ainsworth. Dulu dialah penyandang gelar penyihir pedang es sebelum dia turunkan pada Ray. Pemanggilan Ray ke sini terkait rumor yang menyebar di kalangan peneliti ilmu sihir tentang engram. Engram adalah bagian otak yang menyimpan ingatan ilmu sihir. Ilmu sihir itu sendiri dimulai dari otak, jadi jika meneliti otak akan mengarah pada pembongkaran sihir itu sendiri, bahkan bisa mengungkapkan kebenaran dunia. Tapi masalahnya, ada orang-orang yang dibandingkan meneliti otak menggunakan ilmu sihir, mereka membeda otak para penyihir untuk mengobrak-abrik isinya. Mereka menyebut diri mereka eugenics. Mereka telah mengajak Lydia bergabung dengan mereka. Tentunya Lydia menolaknya. Lydia masih punya martabat sebagai manusia. Ray kemudian menemani Lydia jalan-jalan ke hutan. Ini mengingatkan Lydia pada camp pelatihan yang dia buat. Camp pelatihan itu membuat elit militer pada menyerah, tapi Ray yang masih kecil bisa menyelesaikannya. Lydia kemudian membicarakan mengenai Magic Chevalier, turnamen adu pedang sihir yang diadakan antara 3 akademi sihir kerajaan. Dulu Lydia mengikutinya, dia memenangkan 4 kali berturut-turut. Lydia pun yakin Ray juga bisa melakukannya. Ray tidak mau mencolok, lagi pula dia masih dalam pemulihan kekuatan. Lydia tidak mempermasalahkan keputusan Ray, lagi pula melihat Ray saja sudah membuat Lydia sendang. Lalu dia memberikan sebuah buku pada Ray. Ray menemani Elisa ke toko buku. Elisa melihat buku catatan awal Dr. Ainsworth tentang penelitian sihirnya. Elisa sangat menyukai pemikiran revolusioner Dr. Ainsworth yang berfokus pada engram. Buku ini sendiri memulai gerakan baru dalam penelitian sihir. Selagi Elisa membaca bukunya, Ray juga membaca novel percintaan karya Luna Ether. Keluar dari perpustakaan, mereka bertemu dengan Clarice yang akhirnya mereka makan siang bersama. Ray saling memperkenalkan mereka sambil memuji mereka, yang hal itu membuat mereka jadi malu. Saat pulang, Ray bertemu dengan Amelia yang memakai gaun. Dia habis dari pertemuan bangsawan. Kini giliran penampilan Amelia yang dipuji sama Ray. Setelah mengetahui Ray dari mana, Amelia jadi sedikit cemburu. Dia pun mengajak Ray jalan-jalan dengannya. Pertama ke toko pakaian. I pricked my heart. キュート、ハートがチクチクする。おお、フェミニンで美しいな。 Sewaktu menukar pakaian, ada laba-laba di depan Amelia. Amelia pun langsung teriak dan tidak sadar keluar. Sementara itu di sebuah hutan, Albert berlatih keras. Rupanya semenjak latihan praktis sebelumnya, dia belum menghadiri kelas. Pagi hari, Ray mengunjungi ruangan klub berkebun. Membuka pintu sebuah ruangan, melihat pemandangan yang indah. Ray meminta maaf atas ketidaksengajaan tadi. Rebecca masih balu, tapi dia meminta nggak usah minta maaf segala, tapi meminta lupakan apa yang Ray lihat tadi. Rebecca kemudian melihatkan buku yang dia tulis berisi catatan mengenai bunga. Dia juga menambahkan catatan bunga yang dimodifikasi oleh sihir. Rebecca merasa senang bicara dengan Ray, soalnya dia merasa anggota yang lain sedikit menjaga jarak darinya karena dari 3 keluarga bangsawan teratas. Magic Chevalier akan diadakan sebentar lagi. Akademi Arnold sedang mencari beberapa perwakilan akademi untuk kategori pemula yang akan berhadapan sesama kelas 1 akademi lainnya. Di kelas 1 Akademi Arnold, Amelia tidak terkalahkan. Amelia merasa dia belum cukup kuat. Dia yang menyadari Ray kuat, meminta guru membiarkannya melawan Ray. Para siswa lain pada menganggap remeh Ray. Ray merasa ayunan pedang Amelia tidak terlalu berat, tapi cepat. Dalam bertarung ini, mengingatkan Ray masa lalu sehingga tanpa sadar dia serius. Amelia memenangkannya, tapi Amelia sadar ada sesuatu yang salah pada Ray saat ayunan terakhir tadi. Habis itu, Ray makan bersama temannya. Mereka memuji teknik berpedang Ray dan menanyakan dari mana Ray mempelajarinya. Ray mengatakan dia punya guru yang mengajarkannya berbagai macam hal termasuk berpedang dan sihir. Albert menentang Ray duel dengannya. Pengikutnya pun pada merendahkan Ray. Ray pun menerima tantangan itu. Mereka pergi ke suatu tempat di sana dipasang penghalang agar tidak ada yang bisa mendengar. Duel ini tidak memiliki aturan dan menggunakan pedang sesungguhnya. Dari tubuh Albert memancarkan aura jahat, ingin sekali membunuh Ray.
Albert melakukan beberapa tebasan, tapi tidak ada yang mengenai Ray. Dia masih saja ngoceh kalau dia tidak akan kalah dari raja jelata. Karena pedang tidak bekerja, dia menggunakan sihir. Ray juga bisa menghindari dan memotong sihirnya. Melihat ini, Albert menganggap Ray pasti anak dari salah satu 3 bangsawan teratas. Ray menyangkal hal itu. Albert marah sejadi-jadinya, dia melempar sihir api yang banyak. Tetap saja, tidak mampan pada Ray. Ray mengatakan, dunia ini lebih besar dari apa yang Albert pikirkan. Penyihir hebat bukan hanya dari kalangan bangsawan besar saja. Garis keturunan tidak menjamin menjadi penyihir hebat. Albert kali ini menggunakan serangan terkuatnya. Albert seakan tidak percaya. Dia terlutut dan menangis dengan keras. Amelia jadi tambah curiga pada Ray. Dia menanyakan siapa Ray sebenarnya. Ketika Ray mau mengatakannya, tiba-tiba semua orang kecuali Ray tertekan ke tanah seperti terkena sihir gravitasi. Yang melakukannya adalah orang berjubah kemarin ini yang ternyata dia Greedy. Ray langsung tahu Greedy bagian dari Eugenics yang ingin mendapatkan engram para siswa, dengan kata lain otak para penyihir untuk penelitian. Greedy sebelumnya berhasil menculik beberapa siswa saat latihan praktek di hutan Kafka. Baginya latihan praktek ini adalah anugerah tiap tahun. Dia juga yang menghasut Albert untuk balas dendam, menjadikannya sebagai pengulur waktu sehingga dia bisa membuat penghalang kuat ini dan mendapat siswa unggulan dalam satu waktu. Dengan membawa otak mereka, Greedy yakin dia akan naik posisi di Eugenics, tapi yang lebih membuatnya penasaran adalah Ray. Dia ingin sekali memeriksa otaknya Ray. Ray pun kesal melihatnya, sampai mengatakan akan mengambil lengan Greedy. Greedy mengambil jarak, dia tahu Ray penyihir jarak dekat. Greedy menggunakan sihir ular api. Karena Ray bisa menghindarinya, dia pun mengerahkan ular api itu pada teman-teman Ray. Ray tidak punya pilihan, dia pun menggunakan kekuatan aslinya. Sekelilingnya dipenuhi dengan dinding es. Dia kemudian menciptakan pedang es. Melihat itu Greedy terkejut dan keringat dingin. Karena yang bisa menciptakan ini hanya penyihir pedang es yang menghilang setelah mengakhiri perang. Greedy menekankan ke dirinya untuk tidak percaya Ray adalah penyihir pedang es. Dia pun menembakkan sihir api yang besar. Tentunya Ray bisa mengatasinya. Greedy tidak mau menyerah. Dia menggunakan sihir naga yang dahsyat. Rupanya Ray bisa menggunakan anti-material code, sehingga bisa menghilangkan sihir. Ray mengatakan akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari penyihir pedang es. Greedy yang ketakutan memilih lari kabur. Jelas itu tidak ada gunanya. Greedy memasang tampang dikasihani, meminta tolong lepaskan dirinya, menawarkan Ray menjadi salah satu pemimpin Eugenics. Dia sampai bersujud memohon. Ini semua hanya tipuan untuk membuat Ray lengah. Di saat Ray menutup matanya, dia pun langsung menyerang. Greedy jadi menganggap Ray monster, padahal dirinya sendiri telah menjadi penyihir tingkat platinum, tapi masih belum apa-apa dibandingkan penyihir agung. Ray menodongkan pedangnya pada Greedy. Ray tidak mau membunuh Greedy. Dia ingin menangkap hidup-hidup, memberikan pada pihak berwajib agar memberikan hukuman sesuai kejahatan. Greedy tidak mau berakhir seperti itu. Dia pun menggunakan pilihan terakhirnya. Ini hasil dari penelitiannya sejauh ini. Karena perubahannya ini, sihir pertahanannya jadi lepas. Amelia dan yang lain jadi bisa bergerak, tapi hanya bisa melihat pertarungan. Greedy terus dibuat terpojok, setiap sihir yang dia tembakkan selalu ditiadakan, bahkan yang besar sekalipun. Greedy tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi, padahal dia seorang profesor sihir. Ray menjelaskan, sihir es memanfaatkan perlambatan. Banyak penyihir hanya melakukan pemrosesan di tingkat bawah sadar, tetapi dirinya menciptakan kode sangat rumit, sehingga bisa mengontrol perlambatan dan penahanan. Dengan ketelitian itu, membuat tidak ada orang yang bisa menirunya. Setelah itu dia menggunakan kode antimaterial, jadi di hadapannya semua sihir akan kembali ke hampaan. Greedy menggunakan sihir penyusup pikiran.
Semakin lama tubuh Ray diselimuti es dan dari kepalanya keluar darah. Melihat itu, Greedy menganggap Ray belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dia pun merasa bisa menang. Greedy memulai serangan lagi. Ray langsung menggunakan sihir penahan, membuat Greedy membeku dalam kurungan es mawar. Habis itu Ray pingsan. Ray memimpikan masa lalunya di saat itu Lydia menemukannya pingsan di tengah desa yang hancur akibat perang. Lydia membawanya ke kamp Astral, tentara kerajaan Arnold. Di sana ada Abby dan Carol serta anggota Astral lainnya. Lydia menjelaskan tadi dia mendengar suara teriakan. Setelah dicari, dia menemukan anak ini terbaring pingsan. Lydia ingin kerajaan mengurus Ray yang termasuk korban perang, tapi pihak kerajaan menolak. Menurut Abby, desa tempat Ray itu spesial. Itu wilayah independen di dalam kerajaan ini, makanya kerajaan tidak menganggapnya sebagai warga kerajaan. Selain itu, desanya dikabarkan terkutuk. Mereka mengadakan ritual memanggil dewa lewat perantara. Ray kecil tersadar, tapi ekspresi wajahnya datar, bahkan tidak mau bicara. Sedikit demi sedikit, Lydia dan Carol bisa membuat ekspresi Ray menjadi hidup dan ngomong. Setelah beberapa hari, komandan membicarakan tentang Ray dengan Astral yang lain, soalnya tidak mungkin Ray tinggal dengan tentara yang lagi berperang. Pembicaraan mereka terdengar oleh Ray. Lydia pun menanyakan pada Ray apa keinginan Ray. Atas hal itu, Lydia memutuskan mengadopsi Ray dalam keluarganya. Carol dan Abby akan membantunya juga. Komandan pun sadar ada sesuatu mengenai Ray, sehingga Lydia mau bertindak sejauh ini untuk Ray. 6 tahun kemudian terjadi Perang Timur Jauh di Republik Mer. Para tentara kerajaan Arnold tersudutkan hanya bisa terdiam di parit. Beruntung mereka diselamatkan oleh Astral, lebih tepatnya Ray. Ray kemudian menyerang balik dengan pedang esnya. Di tempatnya Lydia dan yang lain juga telah selesai penaklukan. Mereka melawan beberapa penyihir yang sampai overheat. Kondisi di mana penggunaan sihir yang berlebihan, hal itu bisa dipicu oleh stres karena berada di lingkungan kematian. Dalam kondisi overhead, kekuatan akan merajalela, tidak bisa dikendalikan. Komandan memimpin pertemuan para astral. Dia memberitahukan penyihir Konpeki dan Raime dipastikan meninggal dalam perang ini. Abby yakin Kekaisaran Aiwell ikut campur dalam perang ini. Karena perang ini menjadi berbahaya, bahkan untuk para astral, Ray diminta untuk tidak ikut. Ray menolak, dia ingin ikut juga, terlebih dia menganggap unit ini sebagai keluarganya. Mulai dari Komandan Hendrik, Kapten Koroni, Kolonel Abby Garnet, Derek, Howard, gurunya, dan Carol. Namun dalam perang ini banyak memakan korban jiwa termasuk Howard. Bahkan Lydia cedera parah membuatnya tidak bisa berjalan. Melihat itu kekuatan Ray meledak tidak bisa terkontrol sehingga dia menjadi overheat. Ray tersadar, di dekatnya ada Abby, Lydia dan pelayan Lydia, Carla. Lydia tahu Ray akhirnya menggunakan kekuatannya, tapi Lydia bersyukur Ray baik-baik saja. Setelah Lydia pergi, Carla membisikkan pada Ray bahwa Lydia sangat mengkhawatirkan Ray. Abby menceritakan, awalnya dia menentang Ray bersekolah di akademi ini, karena akademi ini penuh dengan orang yang sibuk dengan garis keturunan, membuat orang biasa tidak akan bahagia. Namun Lydia menundukkan kepalanya, itu pertama kalinya Abby melihat Lydia menundukkan kepalanya. Lydia mengatakan, Ray itu lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Untuk itu Lydia menginginkan Ray tahu bahwa banyak hal di dunia ini. Ingin Ray belajar bagaimana merasakan, berpikir, dan bagaimana hidup. Serta ingin Ray memiliki pengalaman seperti anak laki-laki seusianya. Abby pun meminta Ray menikmati kehidupan di sekolah ini dan temukan kebahagiaan sendiri. Abby mengatakan, itu harapan kami semua. Ray dijenguk temannya. Ray akhirnya memberitahu kalau dia penyihir pedang es, salah satu dari 7 penyihir agung, namun mengalami overheat setelah bertarung di medan perang Timur Jauh. Di saat itu dirinya tidak tahu apa yang terjadi. Saat kesadaran kembali, di sekitarnya telah menjadi tanah gersang. Gurunya yang berdarah-darah memeluknya. Untuk terhindar dari overheat, Ray menggunakan mantra yang disebut Chronos Lock. Ray juga menceritakan dia kehilangan banyak teman berharga di pertempuran dan merenggut nyawa banyak musuh tak terhitung jumlahnya. Ray mengatakan dia selalu berpikir apakah tangan yang telah berumuran darah ini masih punya hak berteman.
Amelia memegang tangan Ray. Dia tidak peduli masa lalu Ray. Dia percaya Ray orang baik. Yang lain pun juga merasakan hal yang sama. Mereka ingin bersama Ray. レイ、みんなレイと一緒にいたいの。ありがとう。 Malamnya, Albert mengunjungi Ray. Dia meminta maaf atas segala perbuatannya. Ray tahu Albert benar-benar mengakui kesalahannya. Untuk itu, Ray memaafkannya. Amelia merasa pujian dari orang-orang untuknya tidak pantas karena dia menganggap dirinya bukan apa-apa. Kemudian dia teringat mengenai Ray yang melihatnya dalam pakaian dalam, tapi ekspresi Ray tampak biasa saja. 普通もっと動揺しない？私の魅力が足りてないってこと？ Karena satu posisi guru kosong atas tidak adanya Helena Greedy, Carol menggantikannya. Carol memulai dengan membahas Magic Chevalier. Kelas 1 akan bersaing di kategori pemula, sedangkan siswa kelas 2 dan 3 akan ikut turnamen utama. 16 peserta dipilih dari 3 akademi. Karena Rebecca Bradley memenangkan turnamen tahun lalu, jadi di akademi ini mendapat kuota tambahan menjadi 6 peserta. 頼りにしてるよ。 Selesai jam pelajaran, Ray mendatangi Abby, memprotes kenapa Carol yang menggantikan Greedy terlebih menjadi wakil kelasnya. Ray cemas begini karena Carol adalah orang yang tidak bisa dia tangani. Untuk itu, Ray meminta memecahnya. レイちゃんってば、やろやろ、寂しいな。 Amelia diminta ayahnya menemuinya. Ayahnya mengharapkan Amelia sebagai putri sulung pemimpin dari 3 keluarga besar memenangkan turnamen ini, terutama menang melawan Ariana Allgreen. Amelia lolos kualifikasi ke Magic Chevalier, memenangkan semua pertandingan. Albert juga lolos sebagai peringkat kedua. Ekspresi Amelia tampak masam. Ray tahu Amelia sedang memikul beban yang dilontarkan padanya. Sebuah hari Ray mendatangi Amelia. Ray mengatakan dia tahu apa yang Amelia pikirkan. Amelia menceritakan Ariana Allgreen dari Akademi Diom juga akan ikut kategori pemula. Dia lebih kuat dari dirinya. Ray menawarkan membantu Amelia berlatih di waktu kurang dalam sebulan ini menggunakan panduan dari buku camp pelatihan Enswar yang dikasih gurunya. やるわ。 Amelia pertama kali bertemu Ariana di salah satu pesta bangsawan atas. Setelah itu mereka menjadi dekat, sering main bersama. Amelia sangat berterima kasih pada Ariana. Berkat Ariana, dia jadi tahu banyak hal. Mereka pun membuat janji akan selalu menjadi teman. Namun semua itu berubah setelah kekalahan Amelia melawan Ariana. Paginya, Amelia mulai latihan. Ray memakai topeng. Kepribadian Ray sangat berubah. Dia menyuruh Amelia memanggilnya dengan sebutan Master White. Latihan pertama yang disuruh Ray adalah lari 20 km tanpa penguat tubuh. Amelia dibuat sangat kelelahan, namun Ray bilang ini hanya latihan ringan. Besok akan lebih serius. これで軽いメニュー？ レンジはレンジャーだと言っただろう。 Latihan berat yang selalu diberi Ray membuat Amelia merasa seperti di neraka dan Amelia sering tidur di kelas, bahkan sampai membuat Amelia takut ketemu Ray. Ray yang tidak juga menemukan Amelia, akhirnya menggunakan sirip deteksi skala luas dan menemukan keberadaan Amelia. Ray kemudian melakukan cross-dressing untuk penyamarannya ke Akademi Diom. Di Akademi Diom, dia bertemu anak kecil bernama Tiana Allgreen yang lagi mencari kakaknya. Ray memperkenalkan namanya Lily White. Karena kakak Tiana tujuan Ray, Ray pun membantunya. Ray menjadi pusat perhatian karena terlihat begitu cantik. Akhirnya, mereka menemukan Ariana. Setelah perkenalan, Ariana mengatakan dia tahu Lily bukan dari akademi ini, jadi meminta katakan tujuan Lily ke sini. Ray pun memberitahu identitasnya dengan suara aslinya. あ、そうさせてもらおう。アーノルド魔術学院のレイ・ホワイトだ。よろしく頼む。 Ariana tampak sangat terkejut, tidak menyangka orang secantik ini laki-laki. Apalagi bentuk tubuh dan otot jelas perempuan, ditambah suara yang lembut tadi. Ray menjelaskan bahwasannya ini adalah penerapan inside code dan sedikit ilmu sihir. Ariana mengetahui rumor mengenai Ray, orang biasa pertama yang masuk akademi yang mempunyai kemampuan hebat. Ariana pun mengajak latih tanding. Setelah itu, mereka bicara sampai ke Amelia, di mana Ray datang ke sini demi Amelia. Ariana tampak senang Amelia mendapat teman yang sebaik Ray.
Ray mengatakan dia sedang melatih Amelia. Amelia sudah semakin kuat, akan mendapatkan tempat pertama di kategori pemula. 楽しみですわ。 Sepulang dari sana, Ray bertemu dengan seorang cewek berambut putih. Cewek itu terpesona melihat kecantikan Ray. Dia ini bernama Maria Bradley, adiknya Rebecca. Maria sebenarnya ragu masuk akademi ini tahun depan, tapi sekarang dia ingin sekali karena ada Lily. Besoknya Ray mengajak temannya ke tempat gurunya. Mereka pada gugup, apalagi Elisa. Sedangkan Amelia tampak senang karena terbebas dari latihan berat Ray. Elisa mendapat tanda tangan Lydia yang membuatnya sangat bahagia. Clarice diberi masukan mengenai keinginan Clarice menjadi hunter. Lalu Lydia menunjukkan dia hunter kelas platinum. Untuk Amelia, Lydia mengajaknya bicara berdua secara pribadi. Carla mengajak Ray membantunya. Tujuan Carla mengajak Ray untuk membicarakan mengenai Shinigami Kekaisaran Aiwell, mulai bergerak yang kemungkinan mengusik Magic Chevalier karena keluarga bangsawan berkumpul di acara itu. Sementara itu, Lydia mengatakan dia tahu Amelia mengkhawatirkan sesuatu dari surat yang dikirim Ray padanya. Akhir-akhir ini surat yang dikirim Ray menyebutkan kalau Amelia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Lydia awalnya menceritakan mengenai Ray. Ray itu berbakat, penyihir terbaik di dunia. Lydia telah mengajarkan semua hal pada Ray, tapi ada satu hal yang tidak bisa diajarkan, yaitu hati manusia. Awal Ray ditemukan dia tidak seperti memiliki kehidupan, perlahan emosinya mulai tumbuh, tapi di sekitarnya hanya tentara. Makanya Lydia memasukkan Ray ke akademi berharap di sana Ray mengerti arti manusia. Sampai akhirnya, Ray memiliki teman, dan sekarang Ray sudah bisa merasakannya. Itu membuat Lydia bahagia. Lalu Lydia memberi saran pada Amelia, jika ingin benar-benar merubah diri, percayalah pada teman sendiri. よっしゃお前たち全員水着に着替えろ。お待ってました。 Di surat Ray menanyakan apa yang harus dia lakukan tentang Amelia. Lydia mengatakan seperti yang dirinya lakukan pada Ray, lakukan apa yang Ray bisa untuk Amelia. Ray mengadakan ujian akhir camp pelatihan Ainsworth, di mana disuruh buat mawar di dadanya jatuh. Singkat cerita, hari Magic Chevalier pun tiba. Pertarungan pertama dari kategori pemula. Sin Birgard dari Akademi Sir Macross melawan Amelia Rose dari Akademi Sir Arnold. Abby Garnet bertindak sebagai wasit. Dia menjelaskan peraturannya. Pemenangnya adalah orang yang bisa membuat lawannya keluar dari ring atau menghancurkan mawar di dada lawan. Pertandingan juga berakhir jika wasit memutuskan pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Pertandingan pun dimulai. Amelia memenangkannya dengan mudah. Selanjutnya pertandingan Albert Allium dari Akademi Arnold melawan Ariane Olgren dari Akademi Diom. Awalnya Albert bisa mengimbangi teknik berpedang Ariane, tapi itu hanya sebentar. Albert tidak menginginkan kekalahan, dia bangkit kembali, menyerang dengan tekad kuatnya. Albert mampu memotong pedang Ariane. Merasa Ariane tidak ada penjagaan lagi, dia pun melepas tebasan. Rupanya, Ariane bisa menangkisnya, dia menggunakan penguat tubuh, lalu melepas pukulan kuat ke perut Albert. Ariane pun memenangkannya. Saat Ray berjalan di lorong, ada yang mau menyerangnya dari belakang. Ketua klubnya mengatasinya lebih dulu. Ray dibawa ke sebuah ruangan, di sana ada Lydia, Abby, dan Carol. Di setiap sudut ruangan ada kelompok berseragam. Mereka adalah intel kerajaan. Lydia memberitahu mengenai keluarga Hale, keluarga yang bertanggung jawab atas badan intelijen kerajaan. Carla dari keluarga Hale, ketua klub penelitian lingkungan, adalah adiknya Lex Hale. Tujuan intelijen kerajaan dikerahkan untuk mengatasi Shinigami dari kekaisaran yang sudah menyusup ke Magic Chevalier. Tujuan Shinigami adalah menculik atau membunuh putri bangsawan teratas. Untuk itu Ray diminta membantu Lex dalam menjaga keamanan siswa. Di kategori utama, Lucas Frost dari Akademi Macross maju ke final setelah mengalahkan lawannya hanya dalam waktu 2 detik saja. Setelah pertandingan dia melirik ke Ray. Sementara itu, Amelia tidak mau keluar kamar. Eris dan Clarice sudah mencoba membujuk, tapi dia tetap tidak keluar. Ray pun mencoba membujuknya dari luar kamar, sampai Amelia membuka pintunya. Amelia memberitahu dia benar-benar putus asa. Semua yang dia lakukan hanya sandiwara terhadap harapan semua orang pada putri tertua keluarga Ross. Dia menganggap yang dia lakukan ini tidak berarti. Dirinya menderita untuk waktu yang lama, membuatnya bertanya-tanya kenapa hidup ini sangat menyakitkan.
Ray memegang pundak Amelia, memberitahu Amelia bisa menemukan alasan sendiri untuk hidup, seperti menangis, tertawa, sedih, dan senang yang dibagi bersama teman-teman. Ray memegang tangan Amelia, mengatakan dia ingin hidup di samping Amelia. Amelia menanyakan apakah Ray tidak keberatan sama orang lemah seperti dirinya. それがありのままのアメリア・ローズだろ。 Besoknya final Magic Chevalier kategori pemula, Amelia melawan Ariane. Pertandingan dihadiri sama ayah mereka masing-masing. Sebelum bertanding, Amelia dengan malu-malu meminta peluk dia lagi. もちろんだ。君なら勝てる、アメリア。 Lex kemudian mengabarkan ke Ray, Clarice bersama 8 putri bangsawan tinggi lainnya menghilang. Ray memutuskan mencari area bawah. Dia sudah merasakan sesuatu yang tidak mengenakan dari sana. Sedangkan Lex mau melaporkan hal ini pada Lydia terlebih dahulu. Sementara itu, pertarungan final dimulai. Ariane melempar senjatanya, langsung menggunakan kekuatan penuh. Ini kekuatan original milik Ariane, tidak hanya kuat tetapi juga cepat. Satu serangan ini yang membuat Albert langsung kalah. Namun Amelia belum tumbang, dia bangkit kembali dengan nafas terengah-engah. Ariane memulai serangan kembali. Amelia hampir dibuat keluar ring. Beruntung dia masih bisa menahan lajunya tepat di tepi ring. Tanpa memberi Amelia waktu istirahat, Ariane langsung menyerang kembali. Di saat terdesak ini, Amelia mengeluarkan kemampuannya. Kemampuannya ini bangkit ketika berlatih melawan Ray. Sementara itu, Ray berhasil menemukan Clarice dan yang lain dalam kondisi pingsan. Saat dibangunkan, Clarice terkejut kenapa dia berada di sini. Di tempat mereka, terbentuk sihir intervensi area luas yang membuat area ini tertutup dari dunia luar. Shinigami pun muncul. Ray menggunakan Chronos Lock. Shinigami itu membuat pandangan gelap di sekitar Ray. Jelas hal ini mudah diatasi Ray. Ray meniadakan sihir di sekitarnya. Berpindah ke pertarungan Ariane melawan Amelia. Ariane sekarang dibuat terpojok. Sihir Ray tadi merambat sampai ke sini, karena itulah kupu-kupu milik Amelia menghilang. Mic yang digunakan Dina untuk MC juga ikut tidak berfungsi. Carol tahu ini anti-material field yang digunakan Ray. Berpindah ke Ray, para Shinigami itu memilih mundur. Ray tidak membiarkannya, langsung membukukan mereka. Amelia tampak sudah kelelahan. Sementara itu Ariane akhirnya menggunakan senjata rahasianya. Tubuhnya lebih terang dari yang sebelumnya, dipenuhi kilatan petir. Gerakannya pun menjadi lebih cepat. Ariane mengatakan ini sudah berakhir. Amelia juga merasa sudah kalah. Meski tidak ingin kalah, tapi tubuhnya tidak mau digerakkan. Ketika dia mau mengakui kekalahannya, Ray berteriak menyuruh berdiri. Hal itu membangkitkan kekuatan Amelia yang lebih dahsyat. Amelia pun mengatakan ke Ariane bahwa Ariane tidak akan bisa menggapainya. Ariane memulai serangan kembali. Ariane heran, tiba-tiba saja dia berpindah tempat. Ariane mencoba menyerang beberapa kali, tapi dia selalu berpindah tempat ke kupu-kupu lain saat terkena kupu-kupu Amelia. Carol tahu itu karena konsep intervensi asli yang bersumber dari teori kekacauan. Itu sihir istimewa yang hampir tidak bisa digunakan oleh siapapun. Sihir itu dapat mengganggu sebab akibat. Ariane tidak mau kalah juga. Dia melakukan serangan lagi. Namun sihir ini terlalu melelahkan buat tubuh Amelia, membuat darah keluar dari hidung dan mulutnya. Meski begitu, Amelia tetap ingin bertahan, begitu juga dengan Ariane. Mereka memulai pertarungan kembali. Tubuh mereka sama-sama sudah diambang batas, stamina sudah terkuras, tapi mereka sama-sama tidak mau menyerah. Mereka mengerahkan tenaga terakhir pada serangan penghabisan ini.
Amelia memenangkannya. Dengan kejadian ini membuat mereka saling bicara lagi, saling membuka isi hati mereka yang sebenarnya. アメリア Dengan ini, Amelia juara kategori pemula. Ray menjenguk Amelia, tubuhnya penuh perban akibat banyak luka bakar. Amelia menanyakan mengenai kekuatan yang dia miliki. Ray juga tidak mengetahuinya, tapi Ray menyadari Amelia punya bakat luar biasa. Terakhir, Ray memberikan selamat. おめでとう。改めて心から祝福する。 Hari ini pertarungan final kelas utama, juara bertahan Rebecca melawan Lucas Frost. Rebecca digadang-gadang akan memenangkannya. Namun baru saja pertarungan berlangsung, terjadi hal tidak terduga. Zansho Anthem. Semua orang dibuat terkejut. Rebecca dikalahkan hanya dalam satu kali serangan. Bahkan itu hanya berlangsung sesaat. Lucas berjalan melewati Ray. Dia tahu Ray adalah penyihir pedang es, penyihir agung terkuat. Ray pun menyadari siapa Lucas dari teknik rahasia yang dipakai Lucas. Itu teknik yang diturunkan penyihir agung dengan gelar penyihir pedang tanpa tandingan. Dengan kata lain, penyandang gelar itu sekarang adalah Lucas. Ray menanyakan, kenapa penyihir agung mengikuti turnamen antar siswa. Lucas melakukannya untuk menunjukkan kekuatannya pada penyihir pedang es dan ingin bertarung dengan Ray. Karena ingin menunjukkan penyihir terkuat itu adalah penyihir pedang tanpa tandingan. ではまた来年ここで待っています。 Abby, Lydia, dan Carol pergi ke tempat para Shinigami disekap. Carol ditugaskan untuk interogasi mereka, namun saat mereka membuka mulut, kepala mereka meledak. Di suatu malam, kelompok Eugenics beraksi. Penyandang gelar glutoni menghisap kehidupan targetnya, sementara yang memakai jubah dan topeng mengambil otaknya. Dia ingin mengambil Rebecca Bradley sebagai wadah. Ray mengunjungi kantor OSIS memberikan dokumen terkait kelasnya yang akan mengadakan Maid Cafe untuk festival budaya. Ray heran melihat tidak ada anggota OSIS lain, jadi dia bertanya mengenai hal tersebut. Rebecca membuka suara, memberitahu yang lain tidak lagi datang karena pertunangannya. Dina menjelaskan lebih lanjut bahwa anggota OSIS yang bernama Cornea awalnya dijadwalkan bertunangan dengan Evan Bernstein. つまりは私がコルネアさんの婚約者を横取りしたということですね。 Karena itulah yang lain pada berpihak pada Cornea, sehingga hanya Rebecca dan Dina saja yang mengerjakan tugas OSIS yang sudah menumpuk. Melihat itu, Ray meminta izin membantu. 言ったらもうわかりました。レイさん、よろしくお願いしますね。 Keluar dari ruangan OSIS, Dina mengejar Ray. Dia mengatakan ada yang aneh dengan pertunangan Rebecca, soalnya ini terjadi begitu saja tanpa pemberitahuan. Apalagi, ini menyangkut 3 keluarga bangsawan teratas, jadi pasti ada sesuatu dengan Evan Bernstein. Dina sudah mencoba menanyakan hal ini pada Rebecca, tapi Rebecca menolak memberitahu. Maka dari itu Dina meminta Ray tetap dekat dengan Rebecca. Ray langsung mengunjungi gurunya, bertanya mengenai pertunangan keluarga Bradley. Menurut Carla, keluarga Bernstein adalah keluarga kelas atas. Posisi dan kekuatan sihir mereka diinginkan banyak pihak, tidak terkecuali 3 keluarga teratas. Tapi tetap saja, pertunangan ini terkesan terburu-buru mengingat usia Rebecca. Untuk itu Lydia meminta Carla menyelidikinya. Lalu Lydia menanyakan tentang apa yang Ray lakukan untuk festival budaya. Ray mengatakan kami membuat Maid Cafe, ide dari Amelia yang mengatakan betapa indahnya seorang maid. Saat itu Ray setuju kenal terbayang dengan Carla. 真っ先に思い浮かべたのはカーラさんの美しい姿です。レイ様ったら Lydia tidak mau kalah. Dia mengatakan kalau dirinya memakai pakaian maid, bukankah efeknya akan jadi luar biasa. Ray malah tertawa. Dia mengatakan guru dengan pakaian maid itu lelucon yang bagus. ゴリラにメイドはできないですよ。 Pada akhirnya, Ray bersujud meminta maaf. Di rumahnya Rebecca, dari matanya keluar darah. Selagi mandi ini, dia bermimpi saat terjadinya perang. Dia melihat Ray kecil. またあの夢を見た。 Maria menemui kakaknya, melihat darah di sapu tangan kakaknya. Tapi Rebecca beralasan ini karena mimisan. Maria tahu Rebecca tidak bahagia atas pertunangan ini tanpa dari wajahnya. Tapi Rebecca menyembunyikan alasan pertunangannya dari Maria, yang itu membuat Maria sedih. Festival budaya hampir dekat. Kelas Ray sudah menyelesaikan persiapan Maid Cafe dengan Amelia dan Elisa sebagai bintangnya. Sementara itu kelasnya Clarice membuat rumah Anto. Pulangnya, Ray menemani Rebecca pulang. Rebecca menceritakan dia akan pindah dari asrama setelah festival budaya selesai. Mereka kemudian bertemu dengan Evan, tunangannya Rebecca. Setelah berkenalan, Evan menggantikan Ray mengantar Rebecca.
Habis itu Ray menemui Lydia dan yang lain. Dari penyelidikan Carla, ternyata di kediaman Bernstein tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, baik itu pelayan apalagi anggota keluarga, tampak seperti sudah ditinggalkan selama beberapa tahun. Menurut Carla, Evan telah menjalankan tipu daya dalam waktu yang lama untuk menghindari kecurigaan oleh kerajaan atau sindikat penyihir. Baik itu Lydia, Abby maupun Carol langsung mengerti kalau Evan mengincar mata penyihir Rebecca dan Evan kemungkinan besar kolektor mata penyihir yang terhubung dengan Eugenics. Rupanya Evan orang di balik manusia bertopeng kelompok Eugenics. Dia masih menunggu mata penyihir Rebecca benar-benar terbangun sebelum mengambilnya. Rebecca menangis dalam sendirian. Beberapa waktu sebelumnya Evan mau memegang matanya. Rebecca pun langsung bertindak. Evan mengatakan percuma melawan. Ayah Rebecca sudah membuat kontrak dengannya untuk membuat keluarga Bradley berdiri di puncak 3 bangsawan teratas. Evan pun mengancam akan berbuat sesuatu pada Maria jika tidak menurut. Maria menemui Ray atas bantuan Dina. Seperti biasa Ray memuji orang dulu. 先輩に似てとても綺麗だな。光に入る白い髪も赤い瞳も美しい。 Meski sudah mendengar sifat Ray dari Dina, tetap saja Maria tersipu. Ray langsung tahu tujuan Maria. Maria membicarakan orang-orang yang terus membandingkannya dengan kakaknya. Itu sebabnya dia mengubah tampilannya dan selalu melarikan diri. Meski begitu, kakaknya masih baik padanya. Itulah sebabnya Maria ingin membantu kakaknya. 先輩は俺が全力を尽くして守る。 Rebecca melihat hal ini, dia pun menjadi salah paham. Di rumah, Rebecca terus memikirkannya yang membuatnya heran. Sementara itu, Ray bermimpi di hari pemakaman Howard. Di sana ada anggota Astral. Entah kenapa, muncul Rebecca yang menanyakan siapa Ray sebenarnya. 先輩、俺は。 Entah kenapa dari matanya Ray juga keluar darah yang sama seperti Rebecca. Tibalah hari festival budaya. Ariane dan Tiana pergi melihat Amelia. Tidak menyangka Amelia menggunakan seragam maid dan antusias terhadap pekerjaannya. Ariane melihat sekelilingnya, tidak menemukan Ray. Dia pun jadi berpikir apakah jangan-jangan Ray mengubah penampilannya. Persis seperti apa yang dia bayangkan, Ray melakukannya. Maria juga datang hanya untuk menemui Lily. Habis itu Ray jalan bersama Rebecca atas saran dari Dina untuk menikmati festival. Rebecca memberanikan dirinya merangkul lengan Ray. Habis jalan-jalan, Rebecca berterima kasih pada Ray. Sebenarnya Rebecca mau mengajak Ray bersama saat pesta kembang api penutupan festival besok, tapi dia terlalu malu buat mengajak Ray. Maria kembali dari festival. Dia bertemu seorang gadis berambut putih panjang. Gadis itu mengatakan Rebecca Bradley akan mati. レベッカ先輩が死ぬ？何言ってるんですか、師匠。 Lydia meminta Ray tendang, mengatakan hal itu terjadi jika tidak melakukan sesuatu. Kepala keluarga Bradley muncul. Dia meminta Ray selamatkan putrinya, Rebecca. Dia memberitahukan nama Bradley adalah kutukan yang diberikan pada garis keturunan keluarganya karena pertumpahan darah besar-besaran sehingga terjadi Kreus yang muncul setiap beberapa ratus tahun sekali. Saat ini Rebecca masih jauh menjadi Kreus, bahkan dia belum bisa mengendalikan mata penyihirnya. Jika terus tidak bisa mengendalikannya, dia tidak akan hidup sampai usia 20 tahunan. Maria yang terlahir albino kena efek setelah Rebecca dilahirkan sebagai Kreus. Sementara itu, Evan dan si Glutuni akan bertindak besok di saat Kreus bangkit. Si Glutuni tidak peduli apa yang mau Evan lakukan, dia hanya ingin memakan penyihir pedang es. Rebecca menahan kesakitan di matanya, dia seperti melihat masa depan pada matanya. Maria menemui Lily lagi, dia menyedarkan kepalanya pada Lily, meminta beri dia keberanian. Sementara itu, Evan membawa Rebecca ke suatu tempat. Di tempat itu, Evan membuat penghalang. Tidak jauh dari sana, di sebuah hutan, Eugenics mau menjalankan aksinya. Mereka membawa banyak monster. Ray datang menghabisi monsternya, tapi mereka terlalu banyak. Selain itu, para penyihir Eugenics juga dikerahkan. Para teman Ray datang, mereka mengatakan giliran mereka lah yang membantu Ray.
Evan menyuruh si Glutoni pergi duluan. Teman Ray meminta mengejarnya, jangan mengkhawatirkan yang di sini. Di tempatnya Rebecca, Maria sampai di sana. Tidak berselang lama, Eugenic juga sampai. Sekarang ada dua Evan. Evan yang asli ternyata yang memakai topeng. Sedangkan Evan yang bersama Rebecca adalah si rambut putih panjang yang nama aslinya Liselot Eden. Dialah yang 10 tahun terakhir menyamar sebagai Evan dan menjalankan keluarga Bernstein. Evan sangat marah pada Liselot yang dia anggap selalu menghalanginya. Sekarang, dia mau mengakhiri semuanya. Mengambil Cruz dengan kata lain Rebecca dan mencapai Akasa sebagai tujuannya. Evan menyerang Liselot setelah itu Rebecca, namun Liselot bisa mengatasinya. Liselot membuat Rebecca menjauh dengan sihirnya, habis itu mengurung Evan ke sebuah dimensi. Liselot bicara dengan Maria, karena Maria di sini dia menganggap Maria sudah mengambil keputusan. Liselot meminta jangan khawatir di saat itu, sebab Ray White akan menanganinya. Ray pun datang. Si Glutoni langsung tahu yang datang si pedang es. Ray pun juga tahu si Glutoni, namanya Peratrogo, penyihir pemakan engram penyihir lain. Peratrogo langsung tancap gas menyerang, namun Liselot menghalanginya. Liselot memperkenalkan dirinya pada Ray, dia mengatakan dia penyihir penciptaan. Dengan kata lain salah satu penyihir agung. Dialah yang menciptakan ini semua. Dia mau membuat Rebecca overheat, lalu Ray menyegelnya. Karena Ray satu-satunya yang bisa melakukannya sebab beresonansi dengan Rebecca. Lise mengatakan dia bebas melakukan apapun jika itu untuk menyelamatkan Rebecca sesuai perjanjiannya dengan kepala keluarga Bradley. Ray menyadari Liselot punya tujuan sendiri dan tidak terlalu peduli hal ini melihat dari resikonya. Peratrogo akhirnya bisa menghancurkan penghalang Lise. Ray sadar Peratrogo kuat, jadi dia langsung menggunakan Chronos Lock. Sementara itu, Liselot pergi ke dimensi Evan dikurung. Evan sekarang tidak peduli apapun lagi selama dia bisa membunuh Liselot. Dia pun menggunakan Dark Triad System seperti Grady. Ini teknik terlarang yang merangsang otak untuk memperkuat sisi gelap manusia, menumbuhkan engram sementara dan menyebabkan overheat. Meski dengan kekuatan itu, Evan masih belum bisa mencapai Lise. Gerakannya terhenti di depan Lise. Lise menggunakan sihir destruktif yang membuat engram Evan hancur. Fenomen Apotheosis. Dalam hembusan nafas terakhir, Evan bertanya apakah ini kekuatan penyihir terkuat di dunia, penyihir penciptaan. Liselot menegaskan tidak. Bagi Liselot yang terkuat adalah pedang es yang menurutnya berada di tingkat berbeda. Dia mengibaratkan, misalnya ada penyihir yang bisa menguasai dunia, satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Ray White. Sementara itu, teman-teman Ray udah pada kelelahan, berpikir sudah mengalahkan semua monster. Taunya monster itu bangkit kembali dengan wujud yang lebih kuat sama seperti di hutan Kafka. Mereka diserang dan tanpa pasrah, beruntung mereka ditolong. Yang melakukannya adalah 3 penyihir agung ditambah Carla. Mereka pun menunjukkan kekuatan mereka yang membuat para siswa tercengang. Berpindah ke pertarungan Ray, Peratrogo telah menghancurkan banyak pedang es. Dia meremehkan kekuatan Ray yang hanya segini. Kemudian dia menggunakan mantra aslinya yang memberikan peningkatan tubuh. Ini adalah bentuk kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan ini, dia menyerang Ray. Maria mulai bicara pada kakaknya, mengatakan ini semua salah Rebecca yang tidak mau membuka mulut soal ini. Ray belum tumbang, dia bangkit kembali, tapi langsung dicekik dan dibenturkan ke dinding. Peratrogo merasa sudah di atas angin, dia pun berniat memakan engram Ray. Ray merapal mantra, tercipta pedang berwarna merah. Peratrogo menganggap ini tidak ada gunanya karena dia bisa menghancurkan seperti sebelumnya. Pedang kali ini berbeda, satu pedang menancap di kaki Peratrogo membuat kakinya beku. Setelah itu giliran tangannya yang kena tusuk. Peratrogo merasakan sakit dari tusukan itu. Dia melepas pukulan ditangkis sama Ray dengan pedangnya. Pedang itu tidak patah, malah itu membuat tangan Peratrogo beku. Dengan ini Ray mengakhiri pertarungan ini. Peratrogo, Pandora, omae wa saikō da! Habis itu Ray pun tumbang. Rebecca mau ke tempat Ray, Maria menahannya. Mereka pun bertengkar soal Rebecca yang selalu menanggung beban sendirian, tidak mau menceritakan ke orang lain, bahkan sampai memberitahukan keburukan masing-masing. Sampai Rebecca mengatakan dia membenci Maria. Hal itu membuat Maria mengatakan Rebecca mengharapkannya tidak pernah dilahirkan. Setelah itu,
mata penyihirnya bangkit. Rebecca sulit mengendalikan dirinya. Di sekitarnya terbentuk cahaya yang bersinar terang ke atas. Ini proses menuju overhead. Ray masuk ke dalamnya, meminta Maria mundur dari sini. Rebecca memberitahu Ray kalau dia telah mengatakan sesuatu yang buruk pada Maria, dan mengatakan Ray pasti membencinya. Ray menenangkan Rebecca dan memujinya, setelah itu menghentikan overhead Rebecca ini. クロノスロック Malam hari, sebelum pesta kembang api, Rebecca menunggu Ray di taman, tapi yang datang Amelia. Karena mereka pada tahu saling tertarik sama Ray, jadi mereka saling menyembuhkan kedekatan dengan Ray, tapi mereka tetap mau bersaing dengan sehat. Muncul Elisa dan Clarice, dan yang terakhir baru Ray. とみんなレイさん、レイ君。